Masih panas woi. Bandel masih aja diulang. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mini vlog Ocilintau. Ini video yang aku tag 2 hari yang lalu. Ceritanya aku lagi tidur siang, ditelepon teman aku yang katanya ngajak kumpul makan Indomie rebus yuk, karena aku pagi itu kan makan mie rebus. Jadi mereka ngiler lihat postinganku. Dan kebetulan jamur sawit yang kemarin juga masih ada yang belum dimasak gitu ya. Jadi kami mau memutuskan untuk bikin bakwan sayur dan mie rebus pakai jamur sawit. Yang pertama dipasang dulu kompor mungil ini, kami buatnya di teras kayak gini. Ini teman-teman yang lain pada menjarak karena mereka pada takut ya. Nah lanjut abis itu kami ngerajang sayuran untuk bikin bakwannya dulu. Nah ini dia yang paling penting, dimasukin jamur sawit yang udah direbus tadi ke adonan bakwan. Bakwannya seperti biasa lah ya, kol sama wortel dan tepung serta bumbu-bumbuan ya. Aku ngeracik bumbunya. Jangan lupa diberi sedikit air dan adonannya jangan terlalu encer ya, karena kalau adonan bakwan tuh encer ya nggak enak teman-teman. Sedikit kental gitulah ya kalau aku bikin ya, nggak tahu lah teman-teman ya. Ini maklum, mohon maaf berantakan karena nggak bisa seestetik dapur di rumah kalau kami ngumpul gini ya, karena kerjanya acak-acakan. Nah dan lanjut aja kami menggoreng bakwan sambil bercerita. Teman aku yang itu si Juli namanya, dia ngegoreng bakwan sama si Anin yang punya hajatan, dan aku lanjut ngerajang bawang sama cabe untuk Indomie rebus kita nanti. Aduh aku sebut merek nggak apa-apa lah ya, kita nggak di endorse tapi nggak apa-apa lah ya. Nah lanjut aku ngerajang sambil bercerita, lihat tuh kan bercerita ngakak sampai kayak gitu. Kenapa ya teman-teman, kalau kami ngumpul tuh ya selalu aja tertawa lepas, karena seseru itu sih gitu, karena bisa hilang beban-beban yang ada di kepala, masalah yang ada di hidup tuh saya kalau udah ngumpul tuh lepas gitu, karena sepercaya itu sih kami untuk bercerita. Tapi tentu cerita yang bisa diceritakan pula ya kan. Ini bakwannya udah matang, temen aku nyicipin, lihat tuh kan, lihat teman-teman, bakwannya masih panas dan dia nyobain dong, terus dia buat lucu-lucuan juga, ya itu kayak yang lagi viral itu ya nggak sih, masih panas udah dimakan, jadi ya gitu kepanasan mulutnya, diulang juga masih sengakak itulah dia anaknya ya Allah. Jadi kami ini gimana nggak besar badan kami, coba kalau udah ngumpul tuh ya Allah sampai tekekeh-kekeh kami ketawa karena dia betul-betul kocak anaknya tuh. Nah ini lanjut kami bikin saus cocolannya pakai saus sambal, kecap dan cabai rawit. Jadi bakwannya udah mateng tuh langsung dimakan, selalu begitu, mana udah matang langsung dimakan. Jadinya nggak, rencananya ini kan bakwannya buat makan sama mie rebus, tapi yang ada lihat teman-teman, mana udah mateng dimakan, mana udah mateng dimakan. Jadinya ya gitu. Tapi nanti bersisa juga sih karena kami buat adonannya banyak, sekitar 1/2 kilo tepung terigu ya. Jadinya nih udah matang juga yang kloter kedua atau ketiga, aku udah ngitung. Ini kami asingin buat suaminya yang baru matang nih, suami teman aku di rumah soalnya, jadi kami kasih buat suami teman aku. Lanjutlah kami ngegoreng sedikit lagi, jangan salah itu fokus ya teman-teman. Ini kompornya lihat kan teman-teman, sekecil itu, semungil itu, tapi bisa ngegoreng bakwan yang segitu banyak minyaknya kan, bisa panas, lihat tuh kan mendidih, betul-betul mendidih minyaknya kan, karena emang sebagus itu sih kompornya. Besok aku pengen beli juga deh buat camping atau apapun. Nah katanya dia sering bawa untuk pergi mancing tuh kompor. Aku nggak tahu juga sih berapa dia beli ya, tapi si cantik itu nggak teman-teman sih. Aku nggak jualan kompor ya teman-teman, aku hanya bercerita. Nanti teman-teman jangan tanya itu merek apa, aku nggak tahu juga sih, lupa nanya juga kemarin. Tapi kecilnya bagus loh kompornya, udah ngalah-ngalahin yang ini, demo-demo masak-masak yang di kampung-kampung nggak sih. Nah itu lebih besar daripada itu, karena ini sekecil itu yang betul-betul sebesar telapak tangan cuma kompornya. Nah ini aku lanjut ya, bakwannya udah matang semua. Lanjut kami makan mie rebus. Nah ini satu hal kesalahannya itu adalah aku lupa bawa cabai merah dari rumah. Nah teman aku juga kebetulan nggak ada cabai merah di sini, ya udah kami pakai rawit aja. Seharusnya itu pakai cabai merah sama telur, karena mereka ngiler lihat postinganku pagi itu kan. Pagi itu aku makan mie rebus kan, teman-teman pasti lihat postinganku kan. Nah karena itulah mereka ngiler, makanya ngajak ngumpul, tapi ya sudahlah, namanya juga lupa. Udah kita lanjut aja tanpa cabai merah gitu ya. Kita lanjut
pakai cabai rawit iris aja. Satu lagi yang paling penting tuh ada telur, tapi aku lupa teman-teman. Ya sudahlah, kita lanjut aja. Nah, bumbu pakai nyemplung, ya ampun, bikin malu aja, tapi mau macam mana lah ya kan. Nah, ini kami bikin 5 bungkus untuk dimakan bersama. Nih jangan lupa nih jamur sawitnya. Nah, ini jamur sawitnya udah direbus ya teman-teman ya. Udah tinggal masak, tinggal masukin gitu ke situ. Lanjutlah kami bikin nih, kompornya betul-betul ajaib deh. Kecil gitu, tapi bisa bikin mie rebus tuh 5 bungkus, lihat kan. Langsung udah lembek dong mie aku, memang betul-betul bagus nih. Cabai rawit aku masukin sama daun sop gitu ya kita. Nah, aku tipikal yang masak mie itu nggak diinin ya, nggak bumbunya nggak dimasukin ke wajan. Memang aku seperti itu karena katanya bisa merusak kandungan gizinya, entah apalah gitu, aku pun lupa. Pokoknya dia lebih sehat bumbunya itu langsung ditaruh di mangkok gitu. Kalau aku selalu begitu ya. Jadi nggak kecuali bumbu mie goreng yang dimasak di wajan, karena mie goreng kan emang harus diaduk gitu kan. Nah, udah mateng aja nih minyak. Kalau minyak tuh kami sukanya nggak terlalu lembek gitu ya, jadi kayak masih kayak setengah mateng gitu, diangkat. Nanti kan lama-lama dia makin lembut, jadi nggak ngembang saat dimakan. Nah, nih kita aduk dulu bumbunya dengan kuah panas, baru kita tuang minyak. Setelah itu lanjut dong kita makan. Ini nggak lupa nih ditabuhin daun sop dulu, diaduk-aduk. Setelah bumbunya merata, lanjut deh kita makan. Ini sambil makan nih jangan lupa nih ngakak aja selalu. Yang dua tuh tengok tuh kan, yang jilbab hitam sama si jilbab coksu, mereka udah makan duluan, udah keburu lapar mereka ternyata. Nah, ini aku dimintain buat teman aku nih buat ngambilin untuk suaminya. Dan aku bilangin, itu kan untuk suamimu, kamu yang ngambilin. Enggak, maunya aku, katanya gitu. Aku takut dong nanti suaminya jadi ngelirik aku ya kan. Bercanda. Kita di sini teman ya, nggak ada cerita teman makan teman ya, nggak sih. nah ini udah aku ambilin buat suaminya. Nah, lanjut baru aku ngambil untuk aku. Nah, ini diminta kecap. Nah, ini minum kami dulu, lihat kan teman-teman, ngebul asapnya. Dan kalau kami ngumpul gini, kami selalu bertukar pikiran ya teman-teman, apapun itu tentang kehidupan yang bisanya kami sharing. Tapi tentu saja teman-teman harus perhatikan dulu, kalau bercerita itu ceritalah kepada orang yang tepat. Dan pastikan teman-temannya kalian tuh nggak bocor ya, maksudnya ceritanya nggak bocor kemana-mana, karena hanya no drop ya, anti bocor. No drop kan lagi mahal. Ya enggak sih. Nah, ini kami sambil cerita, apapun itu kami ceritakan ya, rasanya bisa di sharing. Teman-teman tipe yang seperti apa? Tipe yang suka bercerita atau tipe yang tertutup? Nah, kalau aku dua-duanya. Aku suka bercerita yang rasanya layak aku ceritakan, dan aku akan tertutup tentang apa rasanya yang tidak perlu orang ketahui tentang aku. Begitupun di dunia perkontenan ini aku juga begitu ya teman-teman. Tidak semua hal aku share kepada teman-teman di publik ini semuanya, hanya beberapa dari kegiatan aku yang aku share. Banyak yang tidak aku share kepada teman-teman apa saja kegiatanku ya. Menurutku ya samalah kayak ya pribadi masing-masing kan punya privasi ya enggak sih. Nah, ini teman aku yang satu ini, lihat tuh kan, kalau bercerita dia kan orang Medan nih. Nah, logatnya aja kami udah ngakak ya kan. Tahu kan teman-teman logat Medan tuh kayak mana sih. Dan aku pun kadang-kadang udah terbiasa juga logatnya kayak gitu. Pokoknya selucu itu deh gitu kalau bercerita gitu, karena mereka tuh punya ciri khas ya nggak sih. Kalau orang Medan tuh punya ciri khas, dia kalau bercerita tuh kayak pokoknya bahasa itu beda deh gitu. Kalau aku kan orang Sumatera Barat. Oh ya, salam kenal lah teman-teman, aku orang Sumatera Barat, Padang ya. Tapi di bagian lebih spesifiknya itu di Lintau. Aku Lintau City sih lah. Siapa yang satu kampung sama aku? Yo, cep tunjuk tangan. Nah, nih kami udah selesai aja makan. Lihatlah wajah ibu-ibu yang kekenyangan ini. Udah nggak sanggup mereka lagi, udah kekenyangan. Setelah ini kami baru langsung bubar dan pada pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih ya.